Halo, selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi hari ini dengan materi surat Ad-Duha. Menurut susunan surat di dalam Al-Quran, surat Ad-Duha menempati urutan yang ke-93 dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Surat Ad-Duha termasuk surat pendek yang terdiri atas 11 ayat. Berdasarkan pengelompokan waktu turunnya, surat Ad-Duha termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Latar belakang turunnya surat Ad-Duha atau asbabun nuzul adalah Nabi Muhammad SAW merasa sedih karena selama 15 hari tidak menerima wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu disebut dengan istilah fatratul wahyi, yang artinya masa kekosongan turunnya wahyu. Salah satu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Ad-Duha untuk memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa selama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan beliau. Kemudian ada arti singkat surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW, memberi harapan bahwa masa depan lebih baik, serta mengingatkan manusia untuk bersyukur dan peduli kepada anak yatim dan orang yang membutuhkan. Asbabun nuzul, sebab turunnya. Pernahkah kalian mendengar istilah asbabun nuzul? Asbabun nuzul merupakan salah satu cabang ulumul Quran, ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi sebab latar belakang. Tujuannya sebuah ayat atau surat dalam Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh umat Islam. Asbabun nuzul surat Ad-Duha dijelaskan dalam sebuah hadis. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jundub bin Abdullah. An Jundub bin Abdillahi qala istakan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailataini aw thalathan faja'at imra'atu faqalat ya Muhammad ma ara syaitanaka illa qad taraka fa'anzalallahu ta'ala wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Isi kandungan surat Ad-Duha yaitu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan atau membenci Nabi Muhammad SAW. Kehidupan Nabi Muhammad SAW pada masa menjadi Rasul lebih baik daripada masa lalunya. Kehidupan dan akhirat yang kekal lebih baik daripada kehidupan di dunia. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW antara lain perlindungan saat beliau yatim piatu. Kita harus bersikap baik dan peduli kepada anak yatim dan orang yang meminta. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu disyukuri baik dengan ucapan maupun perbuatan. Kemudian ada keutamaan surat Ad-Duha. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan wahyu duha dan waktu malam yang sunyi pada awal surah. Yang kedua, sholat duha di waktu duha dapat menggantikan ketergantian setiap anggota tubuh kita kepada Allah. Yang ketiga, sholat sunnah pada waktu duha adalah satu amalan yang dicintai Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Yang keempat, dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Dan yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, sholat duha itu
dapat mendatangkan rezeki dan menolak kefakiran, dan tidak ada yang akan memelihara sholat duha melainkan orang-orang yang bertaubat. Rangkuman yang pertama, surat Ad-Duha turun berkaitan dengan peristiwa masa kekosongan dari turunnya wahyu Al-Quran atau disebut dengan Fatratul Wahyu. Yang kedua, salah satu tujuan Allah SWT menurunkan surat Ad-Duha adalah untuk menghibur dan menenteramkan hati Nabi Muhammad SAW yang sedang bersedih. Itulah tadi kesimpulannya. Berakhir sudah materi hari ini. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.